sebenarnya alasan apa sih yang mendasari pikiran bahwa generasi muda ini harus melek usaha gitu? Kenapa kita harus open minded soal kewirausahaan ini? Oke. Karena bagi saya kalau kita bergerak di bidang usaha, itu kreativitas kita diunggulkan. Ya kan? Dimana kita harus berkompetisi dengan saingan kita, dengan kreativitas kita. Nah, anak muda itu perlu tentang kreativitas. Tapi ingat, kreativitas doang tapi nggak dieksekusi juga percuma. Buat apa ya? Ya kan? Halo teman pengamat, di sini ada aku Mia Gisela. Hari ini mau ngobrol-ngobrol asik sama Mas Ditya. Tapi sebelumnya aku ada informasi menarik dulu nih. Kita hari ini taking video Langit Opini di Mula by Galeria Jakarta, dan di sini tuh tempatnya nyaman banget teman-teman. Jadi buat teman-teman yang suka work from anywhere bisa banget untuk kerja di sini. Di sini kita juga ada fasilitas-fasilitas menarik, dari mulai ada buat studio kreatif, juga bisa banget untuk refill air dan teh sepuasnya. Terus di sini juga harganya terjangkau banget, mulai dari 75 ribuan aja. Oke teman-teman, jangan lupa datang ya ke Mula by Galeria Jakarta. Oke, di sini kita ada Mas Ditya. Kita semua tahu kalau misalkan nggak kenal maka nggak sayang, makin kenal makin sayang. Oke Mas Ditya, apa kabar? Baik, Mbak. Boleh perkenalkan dulu diri dan backgroundnya kira-kira kayak gimana nih akhir-akhir ini? Nama saya Mahadika Ditya, bisa dipanggil Ditya, bisa dipanggil Dika. Kebetulan saat ini profesi saya sebagai pengusaha. Ada beberapa unit usaha saya di bidang otomotif, bidang F&B, dan juga di bidang pariwisata. Seperti itu. Mungkin itu aja sih. Mas, berarti kesibukannya akhir-akhir ini tuh dengar-dengar lagi di HIPMI ya. Kira-kira tuh kesibukannya ngapain aja Mas di situ? Iya, kalau kebetulan kan saya itu diamanahkan sama ketua umum saya di tingkat provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang sebelumnya tuh saya ditempatkan di bidang 4, bidang perindustrian, perdagangan sama SDM. Tapi sekarang udah di reshuffle, saya masuk di dalam perdagangan sama perindustrian. Nah, di HIPMI itu seperti kita tahu lah, HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Di mana di situ semua pengusaha itu ada di situ. Jadi istilahnya masalah-masalah yang hadir di setiap usaha itu bisa di-sharing dan bisa di-solving sama HIPMI itu sendiri. Kebetulan saya megang di perdagangan dan perindustrian, saya fokus di impor sama ekspor untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi HIPMI ini berarti seluruh Indonesia ya Mas sebenarnya? Betul. Jadi tingkatannya ada dari pusat, ada dari daerah, ada juga yang cabang. Berarti Mas tuh backgroundnya sebenarnya pengusaha gitu ya? Iya. Ya, berarti pengusaha. Dari kapan tuh Mas mulai kewirausahaan? Padahal sebelum masuk HIPMI udah jadi pengusaha dulu dong. Betul. Nah terus itu dari kapan Mas? Kalau saya usaha itu dari kecil. Oh gitu. Maksudnya orangnya money oriented. Oh gitu. Bukan sih lebih. Sebenarnya kayak BU gitu ya. Pengusaha apa diusahain. Kayak gitu lah ya. Kalau saya starting di 2017 akhir. Itu sudah mulai. Berarti saat apanya? Lagi kuliah atau waktu itu? Udah selesai kuliah ya? Lagi tahap skripsian. Oh. Seperti itu. Jadi pertama-tama tuh usaha apa Mas gitu? Apa ya? Pas awal-awal. Saya usaha namanya solar panel. Oh, itu langsung solar panel gitu ya usahain. Karena saya melihat Indonesia kan untuk concern pada saat waktu itu belum ke dalam energi hijau. Sedangkan setiap negara-negara maju itu udah fokusnya ke situ. Makanya bisnis kan is about tentang sebuah masalah yang bisa kita solving. Makanya itu saya hadirkan, ini solar panel. Kayak gitu. Tapi usaha itu masih jalan sampai sekarang Mas? Masih. Wow. Masih terus gitu lagi fokus untuk nanti ke IKN. Oh gitu. Berarti itu udah berjalan lebih dari 5 tahun berarti ya. Udah mau 6 tahun gitu. Berarti kalau misalkan dari situ Mas berproses dong dalam bergelut di solar panel itu kan? Betul. Kalau gitu kira-kira bagaimana Mas Ditya mengubah challenge dalam itu menjadi positive outcomes?
Kalau tentang challenge ya, bagi saya tuh challenge itu ya apa namanya untuk mengubah jadi positif outcomes ya. Iya, pasti kan ada challenge tuh dari 2017 pas skripsi lagi kan? Sebenarnya kalau itu dari itu sih, maksudnya dari keluarga saya pun selalu bilang di saat yang lain bisa, kenapa lu nggak bisa? Oh gitu. Gitu. Saat makan sama-sama makan nasi kan ya. Sama-sama kita punya waktu 24 jam. Betul. Ya kan? Cuma bagaimana kita memaknai sebuah waktu. Berarti memang dari dulu jiwa-jiwa usahanya udah ada ya Mas. Betul. Ya. Terus kalau menurut Mas nih kan waktu itu Mas mulainya masih muda berarti ya. Sampai sekarang juga masih muda sih. Saya bukan ngatain Mas tua. Berarti dari dulu waktu istilahnya masih kuliah gitu. Menurut Mas nih kalau dia lihat dari angka partisipasinya, apalagi Mas di HIPMI ya, itu apakah generasi saat ini tuh udah cukup berpartisipasi di bidang kewirausahaan? Mas ngelihatnya gimana? Untuk generasi Z, ya, khususnya itu kan apa namanya untuk partisipasi dalam wirausaha itu tuh sangat tinggi. Karena kita ngerasain juga di dalam HIPMI itu ada namanya HIPMI PT, HIPMI perguruan tinggi, dan itu notabene anak-anak mahasiswa itu yang masih kuliah itu udah banyak banget punya produk dan dia bisa manage produknya dan salesnya juga bagus kayak gitu. Nah kalau saya bisa lihat dari HIPMI PT itu sendiri partisipasinya banyak, bisa dibilang itu bagus. Tapi kalau misalnya kita lihat di cakupan Indonesia itu memang masih kurang. Iya. Masih jauh. Setuju sih Mas. Karena biasanya kalau orang usaha tuh 3 tahun pertama udah mulai geser-geser nih gitu. Karena kebetulan aku juga punya pengalaman kayak gitu kan bersama teman-teman. Karena dulu sempat ada matkul. Kalau di kuliah sekarang kayak wajib ya seluruh perguruan tinggi kewirausahaan. Iya betul. Biasanya tuh disarankan untuk lanjut, tapi kan namanya mahasiswa masih up and down, jadinya banyak yang terbengkalai. Padahal sebenarnya bagus-bagus, apalagi UMKM disupport kan sama pemerintah. Betul. Kita next, kalau menurut Mas ini gimana sih cara meningkatkan kesadaran buat anak muda kalau kewirausahaan tuh penting loh. Apalagi kalau ini skalanya Indonesia ya. Kalau Indonesia kan katanya masih rendah gitu. Itu gimana sih caranya Mas? Jadi kan kalau misalnya untuk apa namanya meningkatkan partisipasi dalam kewirausahaan, sebenarnya simpelnya gini sih. Kalau misalnya kalian mau usaha, berarti tentu apa namanya yang harus dibangun itu tentang komunitas. Kayak gitu. Kenapa saya bilang komunitas? Karena bagi saya pun ya, saya untuk apa namanya memulai usaha itu karena pertama ikut-ikutan. Oh gitu. Jadi based on komunitas, oh ini usaha ini, ya udah saya ikut kayak gitu. Dan kedua, apa namanya untuk meningkatkan apa namanya kewirausahaan itu lebih ke dalam dari apa namanya program-program pemerintah pun juga harus diakomodir. Dari sebenarnya bagus itu terkait dengan yang KWU kewirausahaan itu sangat bagus, tapi alangkah sayangnya itu untuk outputnya itu harus belum bisa dioptimalkan. Mungkin lebih ke outputnya itu dioptimalkan. Dan ketiga itu dari segi pemodalan ya. Itu bisnis itu pasti tentang modal kan. Iya ya kan. Tapi untuk saat ini apa Bapak Presiden kita pun juga sudah sedang mengupayakan bagaimana pengaksesan dalam pemodalan dalam bisnis itu semua bisa diakses kayak gitu. Adanya KUR, adanya investment, itu tuh yang sedang diusahakan oleh pemerintah saat ini. Begitu. Kalau kita tahu kayak tadi yang kita sempat bahas, kalau di perguruan tinggi itu ada ya matkul kewirausahaan. Nah sebenarnya menurut Mas ini di generasi muda ini melalui matkul ini apakah udah memiliki keterampilan dasar nggak sih sebenarnya? Ini cukup nggak sih ilmu ini adalah keterampilan dasar untuk memulai suatu usaha untuk generasi muda gitu? Oke, kalau kita ngomongin keterampilan ya, kayaknya menurut saya basic dari sebuah bisnis itu tentang kreativitas. Jadi bagaimana kreativitas itu apa yang kita bayangkan bisa kita eksekusi. Yang sangat disayangkan adalah 99% itu konsep, 1% eksekusi. Seharusnya kalau bisnis ya udah kita terjun dulu gitu. Terjun dulu, ya kan? Show must go on lah dibilangnya. Apapun nanti yang akan terjadi, kita tanggung resiko dan kita evaluasi terus. Ya, berarti gitu intinya sih. Teman pengamat dan generasi muda harus berani mencoba gitu. Betul. Ya. Betul. Oke, Mas, kita kan tahu bahwa sekarang ini era disruptif ya. Perubahan ini cepat banget, dinamika kehidupan.
selalu berjalan ke depan. Ada nggak saran nih buat generasi muda supaya bisa survive untuk menghadapi itu? Kita mengingat kalau jadi pengusaha kadang-kadang udah 3 tahun pertama udah mulai goyang-goyang nih gitu. Kira-kira ada nggak saran? Kalau untuk di era yang saat ini ya, disruptive area itu solusinya adalah adaptif. Bagaimana kita harus bisa merespons segala apa yang jadi tren. Apalagi untuk usaha ya. Usaha kalau misalnya kita tidak mengikuti tren, ya ketinggalan. Itu udah pasti kan. Maka dari itu, apa yang tadi saya bilang, adaptif itu penting. Kita harus bisa melihat, oh saat ini itu sedang trennya kayak gini, ya kan. Terus yang kedua, bagaimana kita bisa menjaga fundamental dalam diri kita. Karena dengan era disruptif ini, pergeseran fundamental dalam diri kita itu pasti akan bergeser. Tapi bagaimana kita istilahnya menjaga hal itu, tapi kita mengikuti era. Itu yang susah. Itu yang disebut dengan adaptif. Seperti itu. Oke, kira-kira Mas ada nggak sih langkah konkret untuk memudahkan generasi muda ini untuk menuju sumber daya keuangan? Tadi mengingatkan sebenarnya usaha tentang modal ya. Sebenarnya juga disupport, tapi kan agak susah ya untuk mencapai itu. Nggak semua generasi muda itu bisa mencapai itu. Kira-kira ada nggak langkah yang tips sebenarnya untuk generasi muda dapat sumber daya keuangan itu sebagai modalnya? Sebagai modal. Jadi kalau kita ngomongin modal itu kan banyak banget ya. Kita bisa dengan modal sosial kita, ya kan, bisa. Terus kedua kita tentang modal keuangan, ya kan. Ada juga tentang modal tenaga. Nah, yang tadi Mbak bilang terkait dengan modal keuangan, tentu apa ya? Ini pun yang menjadi tantangan terberat UMKM kita. Kita punya produk, tapi untuk scale up our business itu kita nggak cukup modal. Tapi dengan adanya fasilitas pembiayaan, adanya inkubasi dari berbagai CSR dari perusahaan gede, itu bisa diikut sertakan, di approach. Jadi kan biasanya ada business competition, ya kan? Oh iya. Itu salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk mendapat sebuah akses pemodalan. Tapi juga kita harus tahu diri juga. It means kalau kita mau ngajukan sebuah pendanaan, produk kita udah good belum? Ya kan, secara market share udah bagus belum? Nah, itu yang harus dibenahi. Kadang kita terlalu fokus ke dalam untuk pendanaan, tapi internal kita itu masih belum, istilahnya belum mapan, kayak gitu. Dari segi produk, dari segi packaging itu masih belum dikatakan standar, kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan akses pemodal itu bisa ditolak mentah-mentah, seperti itu. Kayak gitu sih. Berarti sebenarnya itu bukan hal yang gampang juga ya Mas, dibilang untuk generasi muda. Nah, menurut Mas Ditya nih, sebenarnya alasan apa sih yang mendasari pikiran bahwa generasi muda ini harus melek usaha gitu? Kenapa kita harus open minded soal kewirausahaan ini? Oke. Karena bagi saya kalau kita bergerak di bidang usaha, itu kreativitas kita diunggulkan. Ya kan? Dimana kita harus berkompetisi dengan saingan kita, dengan kreativitas kita. Nah, anak muda itu perlu tentang kreativitas. Tapi ingat, kreativitas dong, tapi nggak dieksekusi juga percuma. Buat apa ya? Kan? Kayak gitu sih kalau menurut saya. Oke. Terus kalau ngukur keberhasilan dari sebuah program untuk meningkatkan melek wirausaha tuh gimana? Sebenarnya kita perlu tahu bahwa pemerintah tuh support banget. Gak hanya pemerintah sih, dari sektor-sektor sekolah. Biasanya kan kalau misalkan ikut organisasi komunitas kayak tadi, OSIS kan disuruh bikin danusan. Iya, jualan risol. Ntar kalau nggak laku beli sendiri. Ya. Jahat banget sebenarnya. Jadi itu gimana sih untuk mengukur keberhasilan suatu program bahwa nih program udah bisa bikin generasi muda melek nih wirausaha? Sebenarnya ada nggak sih? Sebenarnya kalau kita ngomongin tadi tentang keberhasilan sebuah program ya, tentu satu dari kuantitinya, maksudnya kuantiti dari orang-orang yang udah jadi wirausaha itu seberapa, dan kedua terkait dengan produk yang dihasilkan oleh orang tersebut itu emang sudah sesuai standar atau belum. Jadi indikatornya lebih ke dalam produk dan juga quantity people-nya. Bukan soal udah dapat untung berapa nih hari ini gitu ya? Apa masuk juga itu? Ya itu sebuah usahanya udah dapat untung berapa? Itu termasuk indikator keberhasilan nggak? Ya itu salah satu keberhasilan. Iya tentu. Ya, tapi apa ya? Kalau dalam hidup saya, apalagi pengalaman saya, di saat
lo itu apa namanya bisnis untuk mencari sebuah uang, ya kan? Itu pasti akan uang itu akan jauh. Oh, kenapa tuh Mas? Karena gini, ya itu nggak tahu, itu hukum alam. Itu menarik banget. Itu yang terjadi dalam hidup saya. Kalau mindset saya nih ya sebagai orang yang bukannya sulit ya, belum melek wirausahaan gitu. Saya pikir saya pengen jadi corporate aja loh Mas. Gimana sih gitu? Kan sebenarnya ini untuk cari keuntungan, untuk cari uang, untuk makan gitu. Tapi kok bisa Mas ngomong gitu? Karena gini apa ya? Itu dalam hidup saya di saat saya orientasi saya bisnis sih buat cuan. Maksudnya cuan satu bulan saya cuan. Dan itu satu bulan pasti boncos. Kayak gitu. Jadi kita lebih bagaimana memanage apa namanya untuk kita lebih ke dalam prosesnya. Oh iya betul. Kayak gitu. Iya karena sih. Apa namanya dalam learning nggak ada yang instan ya. Itu kan pasti apa namanya usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Oh iya betul. Aku percaya banget sama itu Mas. Itu pun terjadi di usaha gitu loh. Kalau misalnya kalian benar-benar ini harus cuan, tapi kalian nggak peduli akan apa kualitas produk kalian, storytelling produk kalian, sama jauh. Oh iya. Betul juga ya Mas ya. Karena kadang-kadang dalam usaha yang kita bangun juga brandingnya, kualitasnya, banyak aspek yang harus diperhatikan selain keuntungan, selain cuan gitu ya. Oke, wah ternyata udah terakhir nih Mas. Ada nggak sih Mas yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang kaitannya dengan kewirausahaan? Untuk memulai suatu usaha intinya adalah jangan takut. Jangan takut. Jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang apa yang kalian inginkan. Kayak gitu. Apalagi tentang usaha. Biarkan apa namanya 1% sebuah konsep, 99% itu dieksekusi. Karena percuma juga kalian punya kreativitas tapi nggak bisa dikomunikasi, nggak bisa nggak bisa diselling, percuma juga. Dan kedua, kalau misalnya nanti kalian butuh permodalan, hubungi Mas Ditya. Ya secara tidak langsung nanti bisa dihubungi di gitu, nomor-nomor yang di bawah ini lah. Di bawah ini. Ya kan, kayak gitu aja sih kalau bagi saya. Oke. Jadi teman-teman semua, teman-teman pengamat, jangan pernah takut untuk memulai apalagi wirausahaan. Semua ini tentang proses, pasti tiada usaha yang mengkhianati hasilnya. Oke, hari ini video Langit Opini kita sampai di sini. Sekian teman pengamat, jangan lupa untuk like and subscribe YouTube Langit Opini Pengamat Degree dan juga tonton video kita yang lainnya. Dan jangan lupa tungguin ya next episode dari Langit Opini.